Bab 175, mengalahkan keluarga Husli. Senyum juga muncul di wajah Jordan. Sangat mudah untuk menemukan rekan setim ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki karakter keji. Jika seorang pria adalah bajingan, dia pasti tidak akan menjadi brengsek hanya untuk satu wanita tetapi untuk semua. Oleh karena itu, Jordan membuka aplikasi catatan di ponselnya dan mengetik pernyataan agar Magi menuduh Chaiden. Tentu saja, untuk membuat masalah ini mempengaruhi Breezy Express, yang dimiliki oleh keluarga Chaiden, dia juga akan mengambil kesempatan untuk melibatkan kakek Chaiden. Magi adalah selebritas yang sangat berpengaruh, jadi Jordan ingin menggunakan pengaruhnya untuk menyebabkan pukulan besar bagi perusahaan keluarga yang bernilai puluhan miliar dolar. Setelah menulisnya, Jordan menunjukkannya kepada Magi dan memintanya untuk menghafalnya. Magi melihatnya beberapa kali dan berpikir itu baik-baik saja, tetapi dia bertanya, mengapa Anda harus mengambil video? Tidak bisakah Anda memposting teks di Instagram atau Twitter? Jordan berkata, tidak ada cara untuk membuktikan bahwa teks itu diketik oleh Anda. Perusahaan manajemen Anda mengendalikan acara sosial Anda. Setelah Chaiden menemukan cara untuk menghubungi perusahaan, teks yang Anda posting juga akan dihapus. Kemudian perusahaan akan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa akun Anda dicuri dan teks itu tidak diposting oleh Anda. Petik 2. Tapi video berbeda. Anda akan difilmkan membuat pernyataan secara langsung. Bahkan jika pernyataan di Twitter dihapus, akan ada netizen yang menyebarkannya juga. Petik 2. Magi mengangguk, tampak tenggelam dalam pikirannya. Jordan menambahkan, ketika kami sedang syuting video nanti, kamu harus terlihat sesedih mungkin dan menangis saat berbicara untuk bertindak seperti kamu telah ditipu oleh seorang bajingan. Bisakah Anda melakukan itu? Magi langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mengapa kamu tidak memukulku? Petik 2 tanda tanya petik 2. Jordan tercengang. Apakah wanita ini suka dipukul? Petik 1. Magi tersenyum sinis. Ini adalah pertama kalinya Jordan mendengar permintaan seperti itu. Jordan jelas tidak berani memukulnya. Jika dia menjatuhkannya, dia akan kehilangan lebih banyak lagi. Namun, karena Magi berani mengajukan permintaan seperti itu, Jordan memutuskan untuk tidak bersikap sopan padanya saat dia mengulurkan tangannya dan mencubit kaki Magi. Aduh sakit. Magi mendorong Jordan menjauh dengan kasar, dan air mata langsung mengalir dari matanya. Pertahankan ini. Ayo mulai merekam videonya sekarang. Petik 2. Jordan segera mengeluarkan ponselnya untuk mengambil video tersebut. Magi mengeluh tentang Jordan di hatinya untuk sementara waktu dan melihat ke kamera. Dia terisak dan berkata, halo semuanya, saya Magi, saya tahu banyak penggemar saya ingin menunjukkan kepedulian mereka, dan Anda semua ingin tahu apa yang sebenarnya, jadi saya akan memberitahu Anda sekarang. Petik 2. Kebenarannya sama dengan apa yang terungkap. Tadi malam, aku memang di dalam mobil bersama Chaiden Husli. Saya tahu banyak penggemar kecewa dengan saya, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa saya ditipu. Saya tidak datang di antara siapapun. Petik 2. Chaiden Husli mulai merayu saya lebih dari setengah tahun yang lalu, dan dia mengejar saya untuk waktu yang lama sebelum saya setuju untuk berkencan dengannya. Saya pikir dia benar-benar menyukai saya, jadi saya mulai berkencan dengannya. Tapi aku tidak berharap dia menikah dengan wanita lain di belakangku, dan sampai tadi malam, aku pikir aku satu-satunya untuknya. Petik 2. Saya tahu bahwa Husli sangat kuat, dan kakek Chaiden adalah ketua Breezy Express dan merupakan salah satu orang terkaya di negara ini. Saya juga tahu bahwa video ini mungkin akan segera dihapus, dan saya mungkin akan dibatalkan secara permanen. Petik 2. Tetapi saya harus memberitahu semua orang kebenarannya, terutama para penggemar yang mendukung saya, bahwa saya tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan moralitas. Petik 2. Video itu direkam dengan telepon Magi, dan setelah selesai, Jordan menontonnya sekali. Puas, ia mempostingnya langsung di Instagram. Kemudian, keduanya menunggu reaksi netizen. Magi memang layak menjadi selebriti papan atas. Menit pertama setelah video diposting, komentar dan share melebihi 2.000. 2 menit kemudian, komentar dan pembagian melebihi 50.000. Mereka membuka komentar untuk melihat bahwa mereka semua ditinggalkan oleh penggemar dan orang-orang secara acak. Magi, kami akan selalu mendukungmu. Orang yang harus digulingkan harus menjadi sampah, Chaiden Husli. Kamu tidak salah. Sial, siapa sih Chaiden Husli? Jadi bagaimana jika dia kaya?
Bisakah kamu menipu orang lain karena perasaan mereka hanya karena kamu punya uang? Petik 2. Ah, Magi ditipu, dan dia menangis sangat sedih. Aku ingin membunuh binatang itu. Pada saat yang sama, para tamu di pernikahan Chaiden dan Hailey telah makan untuk waktu yang lama dan secara bertahap melupakan cegukan sebelumnya. Chaiden dan Hailey juga bersulang untuk para tamu di setiap meja. Pada saat ini, seorang pelayan hotel yang berusia awal 20-an tiba-tiba mengacungkan pisau ke Chaiden. Persetan denganmu, Chaiden Husely. Dasar bajingan. Aku akan membalas dendam untuk Magi. Pelayan itu adalah penggemar berat Magi dan bahkan telah mengaktifkan notifikasi untuk postingan Instagram Magi. Karena itu, dia melihat video yang diposting Magi segera setelah dia mempostingnya. Setelah menontonnya, dia menjadi marah dan mengambil pisau untuk menebas Chaiden. Pada saat ini, Chaiden masih tidak tahu apa yang terjadi. Dalam keadaan panik, dia membanting botol anggur putih di tangannya ke wajah pelayan, tetapi tangannya telah dipotong, dan darah langsung mengalir keluar dari lukanya. Suami, teriak Hailey. Tamu-tamu lain juga berdiri kaget. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang hebat dengan kekayaan bersih ratusan miliar dolar. Setiap kehidupan itu berharga. Oleh karena itu, mereka tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang kacau dan hampir tidak pernah melihat pemandangan seperti itu. Sane, yang pernah menjadi tentara dan mahir dalam seni bela diri, dengan cepat bergegas dan menundukkan pelayan ketika dia akan menebas untuk kedua kalinya. Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah itu Jordan Stelle? Sane meraih kedua lengan pelayan dan bertanya dengan sombong. Pelayan itu bahkan tidak tahu siapa Jordan itu, dan dia hanya berteriak, Chaiden Husely, kamu menipu dewiku dari perasaannya. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Pada saat ini, salah satu tamu berteriak, kabar buruk, Chaiden ada di daftar topik yang sedang hangat lagi. Petik 2. Chaiden bukan satu-satunya. Tuan Arthur Husely, Anda juga ada dalam daftar, begitu juga dengan Breezy Express. Apa? Arthur, Sane, dan Chaiden semuanya terkejut. Mereka dengan cepat membuka ponsel mereka dan kemudian melihat video Magi menangis. Dukung Magi. Boikot keluarga Husely. Ke depan, mari kita semua berhenti menggunakan jasa kurir Breezy Express. Karena cucunya bajingan, Arthur juga bukan orang yang baik. Boikot Breezy Express. Jangan berpikir bahwa Anda dapat membatalkan Magi hanya karena Anda bernilai miliaran. Petik 2. Komentar di internet sangat banyak. Setelah Magi mengekspos Arthur juga, semua orang berbalik menyerang Arthur dan keluarganya. Kakek, harga saham perusahaan kami anjlok. Petik 2. Sane membuka kunci ponselnya untuk melihat harga saham perusahaan keluarga mereka, hanya untuk mengetahui bahwa ada penurunan harga saham perusahaan mereka secara tiba-tiba dan segera. Arthur mengertakkan gigi dan menatap Chaiden dengan kesal. Kamu bahkan tidak bisa memegang seorang selebriti, jangan pernah berpikir untuk mengambil alih perusahaan di masa depan. Petik 2. Bab 176, tentu saja aku akan memaafkannya. Itu adalah hari pernikahan Chaiden dan dianggap sebagai hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun, sekarang ada pembunuhan di tempat pernikahan, dan tangannya mulai berdarah. Untungnya, bukan tangan yang dipatahkan Jordan sebelumnya. Dia tidak hanya babak belur dengan luka, tetapi dia juga bahkan dihina oleh kakeknya yang paling dihormati. Merasa patah hati, Chaiden menangis. Melihat dia berdarah deras, teman-teman terdekat dan sahabat Chaiden dengan cepat bergegas untuk mengantarnya ke rumah sakit. Sylvie juga datang dan berkata kepada pengantin wanita, Hailey, kamu akan ke rumah sakit bersama Chaiden, kan? Kenapa kamu tidak ikut dengan mereka? Petik 2. Hailey baru saja menonton video Magi di Instagram di ponsel Rahel dan dengan demikian suasana hatinya sedang buruk. Dia berteriak putus asa, aku tidak akan pergi. Petik 2. Dia sama sekali tidak peduli dengan Chaiden. Hailey sangat marah karena dia pikir dia adalah satu-satunya yang dicintai Chaiden. Namun, dia tidak menyangka Chaiden memiliki hubungan rahasia dengan seorang selebriti dan bahkan tidur dengannya pada malam sebelum pernikahan mereka. Sylvie dengan cepat menarik Hailey ke samping dan membujuk dengan lembut, putriku sayang, jangan konyol, jangan memulai perceraian lagi seperti yang kamu lakukan dengan Tyler sebelumnya. Petik 2. Gadis bodoh, pria mana di dunia ini yang bisa tetap setia pada istrinya? Pria dulu memiliki banyak istri. Chaiden adalah tangkapan yang bagus.
Tidak apa-apa baginya untuk memiliki beberapa kekasih, selama dia menghormati Anda dan mengakui Anda sebagai istrinya yang sah. Petik 2. Hailey terdiam. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Meskipun Camdens lebih rendah dari Hailey, kita tidak harus membungkuk serendah itu, bukan? Sylvie berkata, saya tahu Anda sedih, tetapi keluarga kami mengandalkan Anda. Bersabarlah dan maafkan Caiden. Saya percaya dia akan mengubah caranya. Hailey hanya marah, dan tentu saja, dia tidak berani menyebutkan perceraian. Namun, Hailey tidak mengikutinya ke rumah sakit dan malah kembali ke rumahnya di Jade Villa. Caiden dikirim ke rumah sakit untuk membalut lukanya, dan dia segera kembali. Selama perjalanan pulang, dia terus mencoba menelepon Maggie tetapi tidak berhasil. Dia mengiriminya beberapa teks juga, tetapi dia juga tidak menjawab. Caiden sudah menyatakan bahwa dia akan memastikan Maggie dikeluarkan dari industri hiburan. Namun, dia tidak tahu bahwa semakin dia mencoba menggunakan kekuatan keluarganya untuk memboikot Maggie, semakin banyak orang yang melindunginya. Itu sudah menjadi masalah persaingan kelas. Meskipun orang-orang itu bukan penggemar Maggie, mereka akan berdiri bersama dan membalas orang kaya ketika mereka mengetahui bahwa Maggie akan diboikot oleh orang kaya dan berkuasa. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di negeri ini sudah sangat besar. Bagi orang-orang seperti Caiden, uang yang dihabiskan untuk pernikahan lebih dari apa yang diperoleh kebanyakan orang dalam hidup mereka. Mereka hidup di dunia yang sama, dan orang-orang ini memiliki kebencian alami terhadap pewaris generasi kedua yang sangat kaya seperti Caiden. Karenanya, Caiden tidak akan bisa berhasil dengan mudah memboikot Maggie. Lagi pula, Maggie sudah menerima villa dari Jordan, jadi dia tidak peduli lagi apakah dia bisa terus mencari nafkah sebagai selebritas. Caiden kembali ke rumah dengan tangan dibalut dan sebuket besar mawar merah di tangannya. Ketika dia memasuki ruangan, dia menemukan Hailey sedang duduk di tempat tidur dengan ekspresi sedih di wajahnya yang berlinang air mata. Caiden menyerahkan mawar ke Hailey, yang menjatuhkannya ke tanah. Caiden berlutut di depan Hailey tepat di tempat dan meminta maaf, sayang, aku salah, tolong maafkan aku. Caiden tidak akan pernah menganggap dirinya murahan dan membungkuk begitu rendah. Dalam hubungan masa lalunya, hanya wanita yang akan berlutut padanya, dan tidak pernah sebaliknya. Mengingat identitasnya sebagai keturunan Husli, dia juga tidak membutuhkannya. Namun, pernikahannya dengan Hailey berbeda karena dia masih membutuhkan Hailey dan anak dalam kandungannya untuk menutupi kondisinya. Dia juga memiliki rencana sesat untuk dilaksanakan dalam 15 tahun. Karena itu, dia harus membujuk Hailey untuk melakukannya. Hailey menatap Caiden dengan marah dan menyalak, Caiden, ternyata kamu hanya berbohong ketika kamu begitu baik padaku. Ternyata Anda melihat seorang selebriti di belakang saya. Untuk berpikir bahwa aku sangat mempercayaimu. Petik 2. Hailey memukul kepala Caiden dengan bantal. Caiden tidak menghindar dan berkata, aku bajingan dan binatang buas. Anda bisa mengalahkan saya dan mencaci maki saya seperti yang Anda inginkan. Aku hanya ingin kau memaafkanku. Petik 2. Sayang, aku bertemu dengannya kemarin untuk mengakhiri hubungan dengannya dan untuk memberitahunya bahwa aku tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini. Dia marah dan malu. Itu sebabnya dia menyerangku seperti ini. Hailey, aku berjanji tidak akan pernah menyentuh wanita lain lagi di masa depan. Caiden memohon Hailey untuk waktu yang lama, dan Hailey tidak berniat bercerai. Terlebih lagi, dengan tekanan dari Camdens, dia tidak punya pilihan selain memaafkan Caiden. Namun, meskipun telah memaafkan Caiden, dia sekarang mencintainya jauh lebih sedikit daripada dulu. Selain itu, setelah kecewa dengan Caiden, Hailey memikirkan Jordan. Sementara itu, ketika Caiden menghadapi kehancuran hubungannya setelah pembatalan pernikahannya, Victoria diam-diam tiba di kantor Perry Express, perusahaan kurir terbesar kedua di negara itu. Dia akan melamar posisi di sini. Pada tingkat kompetensi Victoria, dia secara alami tidak harus bertemu dengan perwakilan perusahaan SDM manapun karena dia diizinkan untuk segera bertemu dengan presiden atau wakil presiden. Presiden Perry Express tidak berada di New York, jadi Victoria membuat janji dengan Arnold Decker, wakil presiden perusahaan. Sebelum Victoria dan Arnold bertemu, Daniel, wakil presiden sekaligus sekretaris ketua Perry Express, diam-diam menelepon Caiden di kantornya. Caiden, Paman Daniel. Keduanya memiliki hubungan dekat karena Daniel adalah mantan karyawan Breezy Express yang diasuh oleh kakek Caiden. Kemarin,
Chaiden menebak bahwa Victoria akan melamar pekerjaan di Perry Express, pesaing Breezy Express. Oleh karena itu, dia sudah lama memberitahu Daniel, wakil presiden Perry Express, untuk tidak mempekerjakan Victoria selama dia pergi untuk wawancara kerja. Daniel berkata, Chaiden, Victoria Clarke benar-benar ada di sini. Saya tidak berencana untuk bertemu dengannya pada awalnya, tetapi Merdeker bersikeras untuk bertemu dengannya. Petik 2. Arnold Decker. Anda tidak memberitahunya bahwa Victoria adalah orang yang saya hadapi. Apa yang coba dilakukan si tua berkabut yang tidak lulus kuliah ini? Chaiden sedikit marah. Meskipun Breezy Express dan Perry Express adalah pesaing, mereka masih harus tetap ramah di permukaan jika menyangkut perselisihan pribadi. Adalah wajib untuk memperjuangkan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam bisnis, tetapi Victoria bukanlah seorang yang berbakat dalam bidang logistik, jadi Perry Express tidak perlu memaksakannya. Daniel menjelaskan, iya, saya juga memberinya Bentley yang Anda berikan, tetapi dia tidak mendengarkan saya sama sekali. Arnold tampaknya sangat menyukai Victoria Clarke. Kurasa dia akan mencoba menahannya. Chaiden berpunuk dengan dingin. Saya tidak percaya Arnold akan berani menjaga Victoria di belakang dengan mengorbankan menyinggung kakek saya. Bahkan bosmu tidak berani melakukan itu. Katakan padanya bahwa keluarga Husely tidak akan melepaskannya jika dia berani mempekerjakan Victoria Clarke. Lebih dari 10 menit kemudian, Victoria muncul di kantor Arnold, mengenakan setelan profesional. Saat Victoria muncul, Arnold menelan ludahnya dengan penuh semangat. Siap.